Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidul Hasanah dengan NPM 10120901B dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatullah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang kedua, at-thariq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang keempat, al-adillah ila wujudillah atau bukti kebenaran Allah. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai ahamiyatu min ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi lain mengatakan bahwa ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah. Hal ini karena tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata. Namun, ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat mempelajari ma'rifatullah. Orang-orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu al-khalifah atau menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua, tamkinuddin atau diteguhkannya agama di muka bumi. Yang ketiga, al-amnu atau mengkondisikan orang-orang yang beriman diberikan rasa aman, tentram, nyaman setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat, al-barokat atau keberkatan yang melekat. Yang kelima, al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang keenam, al-jannah yaitu surga. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama yaitu asma Allah, yang kedua sifat-sifat Allah, yang ketiga af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Selanjutnya yaitu dukungan dalil yang kuat. Yang pertama dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Tadi yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau jalan menuju ma'rifatullah. Menuju ma'rifatullah yang pertama itu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Di antara hukum yang terpenting di sini adalah tauhid, akhlak, keadilan, kepasangan positif dan negatif, atau maslahat dan mafsadat. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunnatullah atau takdir Allah ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Kedua, menggunakan metode-metode. Yang pertama, metode Islami. Metode mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan akal, al-fitrah, as-sam'u atau pendengaran, al-bashar atau penglihatan, untuk memikirkan ayat-ayat al-kauniyah atau firman Allah, al-mu'jizah, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat, alamul nabatat,
alamul insan wal hayawat, dan menghasilkan iman. Selain Islam yang utuh, hawa nafsu sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan akal yang sebenarnya sangat terbatas. Alhasil, pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengandalkan filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat, terus ragu-ragu dan berakibat kufur. Al-Manawi min Marifatullah atau penghalang-penghalang menuju Marifatullah. Penghalang menuju Marifatullah ada dua. Yang pertama maradus syahwat, yaitu ada al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kizbu atau kedustaan, dan kasarotul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu marodus as-subha. Yang pertama itu al-jahlu atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, ada dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga, ada dalil akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikannya adanya Tuhan. Yang keempat, ada dalil nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun, manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli atau Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu dalil tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga Rasulullah terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.